Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Herianda Putra dari kelas 12 IPA 3 SMA Al-Asra. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Lanjut, langsung saja ke soal nomor 1. Jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka f aksen x sama dengan. Nah, sebelum kita mengerjakan lebih lanjutnya, kita lihat dulu nih trigonometrinya di sini apa. Nah, di sini kita ketahui bahwa trigonometrinya adalah cos, maka turunannya adalah min sin x pangkat x aksen. Nah, baru kita selesaikan lebih lanjut. Kita ketahui bahwa fx sama dengan 3 cos 6 min 3x. Maka turunannya adalah 3 dikali min sin 6 min 3x didapat dari cos 6 min 3x ini, turunannya dikalikan dengan min 3 dari min 3x nya ini. Nah, min 3 nya ini kita kalikan dengan 3, maka menjadi min 9 kali min sin 6 min 3x. Nah, si min ini kita kalikan dengan min 9, maka menjadi 9 sin 6 min 3x. Nah, dari opsinya kita ketahui bahwa jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 2. Jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1, maka f aksen pi per 6 sama dengan. Nah, sesuai dengan soal di sini bentuknya adalah pecahan atau bisa dibilang u per v kalau sesuai rumusnya. Maka kalau u per v turunannya adalah u aksen dikali v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Baru kita langsung saja ke soalnya. Fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1, turunannya adalah sin x min 1 ini turunnya adalah cos x dikali sin x plus 1 dari v nya ini. Kemudian dikurang dengan u sin x min 1 dikalikan dengan v aksen, yaitu dari sin x plus 1 menjadi cos x per v kuadrat. V nya ini adalah sin x plus 1, maka sin x plus 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan pelangi, cos x dikali sin x menjadi sin x cos x dikali 1 menjadi plus cos x. Kemudian min sin x dikali cos x menjadi min sin x cos x, min dikali min 1 menjadi 1 dikali cos menjadi plus cos x, per yang di bawahnya tetap menjadi sin x plus 1 kuadrat juga. Kemudian kita ketahui nih, kalau di sini sin x cos x dikurang sin x cos x menjadi habis, maka sisa cos x ditambah cos x. Nah, ibaratnya cos x ini 1 dan cos x ini juga 1, maka menjadi 2. Nah, bisa kita tulis menjadi 2 cos x per sin x plus 1 kuadrat. Kemudian x-nya ini bisa kita ganti sesuai dengan soal yang diminta, yaitu pi per 6, atau kalau kita hitung nilai x-nya adalah 30 derajat. Kemudian kita masukkan ke soalnya 2 cos 30 derajat per sin 30 derajat tambah 1 kuadrat. Nah, cos 30 derajat itu adalah 2 setengah akar 3, maka bisa kita tulis menjadi 2 kali setengah akar 3, dan sin 30 itu adalah setengah, maka bisa kita tulis menjadi setengah plus 1 kuadrat. Kemudian 2 kali setengah itu 1 dikali akar 3 itu akar 3, per setengah tambah 1 itu 3 per 2. Nah, maka kita selesaikan yang bawah dulu. 3 per 2 kuadrat menjadi akar 3 per 9 per 4 kuadrat. Nah, 4-nya ini bisa kita naikkan ke atas menjadi 4 akar 3 per 9. Nah, kalau kita lihat di opsinya, jawabannya adalah yang B, 4 akar 3 per 9. Lanjut ke soal nomor 3. Jika fx sama dengan cos x dikali sin 2x, maka f aksen pi per 4 sama dengan. Nah, sesuai yang saya bilang sebelumnya, kita lihat dulu nih trigonometrinya apa. Nah, di sini tertera cos dengan sin dengan bentuk perkalian. Maka bisa kita ibaratkan dengan u dikali v. Nah, kalau u dikali v, maka turunan pertamanya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen.
Nah, baru kita lanjut ke soalnya, itu fx sama dengan cos x dikali sin 2x. Maka f aksen x-nya sama dengan cos x ini turunannya adalah min sin x, dan v-nya ini yaitu sin 2x, tetap sin 2x ditambahkan dengan u aksen, ditambahkan dengan u biasa, cos x dikali dengan v aksen, yaitu dari sin 2x ini menjadi 2 cos 2x. Kemudian x ini bisa kita ganti sesuai dengan permintaan soal, tinggal kita substitusi, angkanya itu pi per 4. Nah, pi per 4 ini kalau kita hitung 180 derajat dibagi 4, yaitu sudutnya adalah 45 derajat. Maka bisa kita substitusi nilai 45 derajatnya ke dalam x, maka menjadi min sin 45 derajat dikali sin 2 kali 45 derajat ditambah cos 45 derajat dikalikan dengan 2 cos 2 kali 45 derajat. Nah, bisa kita langsung tulis nilainya dari min sin 45 derajat adalah min setengah akar 2 dikalikan dengan sin 2 kali 45 atau sama dengan sin 90, yaitu 1, ditambah dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikalikan dengan 2 cos 2 dikali 45 derajat, atau cos 24 kali 45 derajat ini adalah cos 90. Cos 90 itu 0, 0 dikali 2 maka menjadi 2 kali 0 dikali setengah kali akar 2. Nah, dari sini kita udah ketahui nih, kalau misalkan ada perkalian dikali dengan 0, maka di sini bilang hasilnya adalah 0. Maka kita tinggal hitung aja yang di sebelah kiri, min setengah akar 2 dikalikan dengan 1, maka tetap menjadi min setengah akar 2 ditambahkan dengan 0. Tadi setengah akar 2 dikali 2 dikali 0 maka menjadi 0, maka hasil dari min setengah akar 2 tambah 0 jawabannya adalah min setengah akar 2. Kalau di opsi jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 4. Turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2 adalah, nah kita lihat dulu nih, seperti biasa trigonometrinya apa? Nah, di sini sin, maka turunannya adalah sin x itu turunannya adalah cos x dikali x aksen. Nah, kita tulis dulu y-nya sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2, turunannya menjadi 4 sin pangkat 3 dikali 3x kuadrat min 2 dikalikan dengan cos 3x kuadrat min 2 dikali 6x. Nah, jadi 4-nya kita taruh depan, jadi ibaratnya adalah koefisien. Nah, pangkatnya ini kita kurangin 1 menjadi 3. Kemudian turunan dari sin 3x kuadrat min 2 itu adalah cos 3x kuadrat min 2. Nah, kemudian turunan dari 3x kuadrat ini adalah 6x. Maka kita tulis di belakangnya adalah 6x. Kemudian sin 6x-nya ini bisa kita kalikan dengan yang paling depan, yaitu angka 4 ini. 6x dikali 4 menjadi 24x dikali dengan sin pangkat 3 dikali 3x kuadrat min 2 dikali cos 3x kuadrat min 2. Kemudian kita pecah nih 24x ini menjadi 12x dikali 2. 12x-nya tetap di depan, kemudian 2-nya kita taruh di tengah untuk kita ubah menjadi suatu rumus trigonometri. Kemudian kita lanjutkan 12x sin kuadrat ke 3x kuadrat min 2. Nah, 2 sin. Nah, nilai x ini kan sama nih. Ibaratnya 3x kuadrat min 2 ini adalah nilai x, maka bisa kita lihat ini jadi 2 sin x cos x. Nah, sesuai dengan rumus trigonometri, kalau ada 2 sin x cos x, maka bisa kita ubah menjadi sin 2x, atau kalau di soal menjadi sin 2 3x kuadrat min 2. Jadinya 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2 dikalikan dengan sin 2x, atau x-nya itu adalah 3x kuadrat min 2. Kemudian si angka 2 ini bisa kita kalikan pelangi dengan di dalam x-nya ini. Maka menjadi 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2. 2 dikali 3x kuadrat menjadi 6x kuadrat. 2 dikali min 2 maka menjadi min 4. Nah, jadinya hasil akhirnya adalah 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2 dikalikan dengan sin 6x kuadrat min 4. Nah, kita lihat jawabannya adalah yang D.
Berikutnya soal nomor 5 atau soal terakhir. Turunan pertama dari fx sama dengan akar cos 3x adalah, seperti biasa kita lihat dulu trigonometrinya. Cosnya di sini nilainya adalah cos, maka turunannya adalah min sin x dikali x aksen. Langsung saja kita tulis soalnya fx sama dengan akar cos 3x. Nah, dari akar ini bisa kita ubah supaya nanti untuk menentukan turunan selanjutnya itu mudah. Maka kita bisa ubah menjadi cos pangkat setengah 3x. Supaya mempermudah kita untuk menyelesaikan turunannya. Langsung saja kita ke turunannya. F aksen x sama dengan setengah cos pangkat min setengah 3x dikali min sin 3x dikalikan dengan 3. Nah, setengah ini kita dapat dari pangkatnya menjadi koefisien. Kemudian setengah dikurang 1 itu min setengah, maka pangkatnya menjadi min setengah. Kemudian turunan dari cos 3x itu adalah min sin 3x, dan nilai si x-nya ini atau 3x ini kita turunkan maka menjadi 3. Kemudian angka 3 ini yang di belakang bisa kita kalikan dengan angka 4 di depan, itu 3 dikali setengah, maka menjadi 3/2 kali dengan cos pangkat min setengah 3x dikalikan dengan min sin 3x. Kemudian min milik sin 3x ini, minnya ini bisa kita kalikan dengan angka depannya itu min dengan 3/2, maka menjadi min 3/2 cos pangkat min setengah 3x dikali sin 3x. Kemudian cos pangkat min setengah 3x ini bisa kita rubah menjadi 1 per cos pangkat setengah 3x. Nah, jadi kita bisa ubah menjadi pecahan yang awalnya menjadi pembilang, kita ubah menjadi penyebut. Nah, yang awalnya pangkat yang di atas ini adalah minus, maka kalau kita turunkan ke bawah atau kita turunkan menjadi penyebut, maka pangkatnya ini menjadi positif. Maka dari yang awal ini min setengah, kalau kita turunkan menjadi penyebut, maka pangkatnya menjadi setengah. Maka kemudian ini menjadi min 3/2 dikalikan dengan 1 per cos pangkat setengah 3x. Nah, sin 3x ini bisa kita ubah menjadi sin 3x per 1. Atau menjadi sin 3x, jadinya sin 3x per 1. Kemudian angka 1 per 1 ini bisa kita ubah menjadi cos 3x per cos 3x. Nah, kan cos 3x per cos 3x ini kan sama aja ya, 1 per 1 atau 1. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita bisa mencari nih nilai cos ini, bisa kita hitung, kita akumulasikan, dan cos 3x ini bisa kita menjadi nilai tan. Ingat rumus tan adalah sin x per cos x. Nah, di sini x-nya adalah 3x, maka bisa kita ubah nanti menjadi tan 3x. Kemudian kita lanjut. Maka yang di sini min 3/2 cos pangkat setengah 3x ini bisa kita naikkan ke atas, maka nanti pangkatnya menjadi pangkat min setengah. Nah, yang di sini pangkat 1 dikurangi dengan pangkat min setengah, maka menjadi pangkat setengah. Kemudian sin 3x per cos 3x yang sesuai saya bilang tadi, akan jawabannya menjadi tan 3x. Nah, jadinya min 3/2 cos pangkat setengah 3x dikali tan 3x. Kemudian kita bisa ubah dulu nih, cos pangkat setengah 3x ini bisa kita ubah menjadi akar, karena nilai akar itu sebenarnya adalah 1/2 kalau dalam eksponen, maka bisa kita ubah menjadi min 3/2 tan 3x dikalikan dengan akar cos 3x. Nah, sesuai di opsi, maka jawabannya adalah yang C. Baik, terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.